Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan ngebahas tentang Dijkstra algoritma. Dijkstra algoritma itu adalah sebuah algoritma untuk kita bisa mencari jalur terpendek. Atau, di sini aku juga udah nulis, namanya adalah single source shortest path. Shortest path kamu udah tahu ya, kita cari jalur terpendek. Kalau single source adalah kita dari satu sumber, yang mana di sini aku udah gambar, yaitu vertex S ya, start. Dia adalah sumbernya, dan dari sumber ini kita mencari jalur yang terpendek nih untuk semua vertex yang ada di graf ini. Jadi itu ide konsep dari Dijkstra algoritma ya. Untuk analoginya kamu bisa berpikir seperti Google Maps nih. Di Google Maps kan kamu bisa mencari jalur terpendek ya untuk bisa mencapai tujuan kamu ya. Dan sebenarnya Dijkstra algoritma tuh kayak gitu. Kita cari jalur terpendek di dalam graf. Dan mungkin aja dulu di Google Maps ya teknologinya memakai Dijkstra algoritma nih. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak pakai lagi Dijkstra algoritma karena si Dijkstra algoritma itu sebenarnya punya kelemahan. Jadi mungkin aja Google menciptakan sebuah algoritma baru ya untuk algoritma si Google Maps-nya biar lebih bagus lagi dan lebih cepat. Jadi itu ide dan analogi dari Dijkstra algoritma ya. Dan lalu bagaimana cara kerja si Dijkstra algoritma ya? Tapi sebelum aku masuk ke cara kerja algoritmanya, aku pengen ngebahas sesuatu dulu tentang sebuah konsep yang bakal digunain di Dijkstra algoritma. Nama konsepnya adalah relaksasi nih. Coba aku bikin dulu sebuah graf simple aja ya. Di sini ada 3 vertex, 1, 2, 3 ya. Semuanya menuju ke kanan dan kita akan mulainya dari si vertex 1 ini. Dan si edge-nya itu aku akan buat cost-nya ya. Di sini 3 dan 5. Dan kalau kamu perhatiin ya, di sini dari si vertex 1 ke 2, dia cost-nya adalah 3 ya. Maka kita bisa buat berat dari si vertex 2-nya itu adalah 3. Dan karena di sini dari vertex 1 ke 3 itu gak ada jalur yang direct ya, 1 ke 3 langsung, maka di sini vertex 3 ini beratnya adalah infinity. Kita buat infinity dulu. Dan kemudian karena kita udah tahu berat kedua ya, kita bisa cari berat 3 nih. Tinggal kita tambahin 3 dan 5. 3 tambah 5 kan 8 ya. Dan karena 8 dia lebih kecil daripada infinity, maka si infinity ini bisa kita coret jadi 8. Cara kerja kayak gitu namanya adalah relaksasi nih. Jadi di sini aku tulis ya, relaksasi. Sebenarnya relaksasi itu cuman kita cari aja berat dari sebuah vertex ini nih. Apakah dia ada berat yang lebih kecil atau enggak. Dan kita bisa menulis sebuah if kondisi ya untuk si relaksasi ini. Coba aku tulis di sini if, dan di sini dalam kurungnya adalah distance dari U ya. Dan U ini aku contoh aja. Aku tulis di sini ya untuk vertex 2 dan 3 itu adalah si V ya. Maka di sini distance dari U, atau di sini distance dari U itu adalah yang berat ini ya, si 3 ini. Dan lalu ditambah dengan cost-nya nih, cost dari U ke V. Kalau dia lebih kecil daripada distance yang ada di V, kan tadi dia infinity ya, distance dari V, maka di sini kita harus ganti si distance dari si V ini dengan si distance U ditambah dengan cost dari U ke V. Jadi ini adalah sebuah relaksasi ya. Coba aku tulis aja dulu D sama C itu apa ya, biar kamu gak bingung. Dan kamu juga bisa nyatet di catatan kamu ya. D itu adalah distance ya. Ini aku pakai bahasa Inggris ya, biar kamu juga ngerti bahasa Inggrisnya. Ini adalah distance dan C itu adalah cost, atau biayanya ya untuk mencapai tujuan sesuatu. Jadi ini konsep dari relaksasi. Dan kamu juga harus ngerti banget nih konsep dari relaksasi ini, karena di Dijkstra algoritma kita akan pakai konsep relaksasi terus-menerus nih. Dan langsung aja coba kita bahas gimana cara kerja algoritma Dijkstra-nya nih. Dan di sini kamu udah lihat ya ada sebuah graf, dan aku juga buat sebuah tabel yang mana ini sebenarnya cuman kita nge-tracking aja predesesornya ya. Kalau misalkan kita contoh aja ya, ini kan vertex 3 ya. Predesesornya itu kan adalah si S ya, karena dia ada edge yang menuju ke V3 nih dari si S. Jadi nanti kita cuma nge-tracking aja predesesornya. Dan langsung aja coba kita kerjain nih. Pertama-tama
kita harus assign dulu, kita harus taruh berat-beratnya di vertex. Karena si S adalah sumbernya, maka beratnya itu kita adalah 0 nih. Dan sisanya adalah infinity. Karena kita anggap sisanya itu kita belum tahu distance-nya ke sana nih. Kita nggak tahu beratnya ke sana. Dan coba kita langsung aja kerjain algoritmanya untuk si Dijkstra algoritma. Di sini kita harus mulai dari si vertex S ya, karena dia adalah sumbernya nih. Dan algoritmanya kayak gimana? Dari vertex S ini kita cek nih. Dari vertex X kita bisa ke mana aja? Kita bisa ke V1, ke V3, dan V2 ya. Kita bisa ke 3 vertex itu. Maka di sini coba kita cek apakah si vertex-vertex itu bisa kita relaksasi atau enggak. Coba untuk V1 dulu ya. 0 ditambah 12 kan sama dengan 12 ya. Karena 12 lebih kecil daripada infinity, maka di sini si infinity bisa kita ganti jadi 12 ya. Kita relaksasi. Dan kita bisa ganti di tabel ini ya. Dari si V1 predesesornya adalah si S ya. Maka di sini kita tulis S nih. Dan si S itu adalah 0 ya. Kita tulis karena dia kan sumbernya. Dia predesesornya ya 0 gitu, nggak ada karena kita mulai dari S. Kemudian coba kita cek si vertex si V3 ya. Kita coba apakah dia bisa relaksasi atau enggak nih. Kita cek. 0 ditambah 2 kan sama dengan 2 ya. Dan 2 lebih kecil daripada infinity. Maka di sini V3 bisa kita relaksasi nih. Infinity kita ganti menjadi 2. Dan coba kita isi tabelnya ya. V3 itu adalah predesesornya si S. Nah kemudian untuk si V2, coba kita cek apakah dia bisa relaksasi atau enggak ya. 0 ditambah 8 sama dengan 8 ya. 8 lebih kecil daripada si infinity. Maka di sini kita ganti si infinity dengan 8. Dan coba kita ganti ya di tabel, kita update tabelnya. V2 predesesornya adalah si S. Dan si V4 masih belum ada ya. Masih infinity nih karena dia belum kita tuju gitu untuk si algoritma si Dijkstra ini. Dan kemudian kita udah tahu si V1, V3, dan V2 nih untuk distance-nya. V1 12, V3 2, dan si V2 adalah 8. Habis ini kita harus ngapain lagi? Habis ini kita pilih distance yang paling kecil nih dari 3 yang udah kita relaksasi. Dan yang paling kecil adalah si V3, maka kita harus ke V3 nih. Kita lihat di V3. Dari V3 kita bisa kemana aja? Dari V3 kita bisa ke V1, kita bisa ke V2, dan kita bisa ke V4. Maka di sini coba kita cek apakah kita bisa relaksasi lagi atau enggak ya. Kita cek dulu yang ke V1 coba ya. Kita lihat di sini 2 ditambah 6 ya. 2 ditambah 6 adalah 8. Karena 8 adalah lebih kecil daripada 12, maka di sini 12 bisa kita ganti jadi 8. Karena si distance dari V1 kita ganti ya 8, kita ganti juga si tabel ini. Maka predesesor dari V1 itu sekarang bukan S lagi, tapi adalah si V3 nih sekarang. Jadi gitu ya, untuk kita ganti si tabelnya. Dan lalu kita lakuin lagi untuk vertex yang lain ya. Sekarang si V2 nih. Kita lihat 2 ditambah 5 sama dengan 7 ya. Karena 7 lebih kecil daripada 8, kita ganti. Distance si V2 sekarang adalah 7. Dan coba kita ganti lagi tabelnya ya. V2 sekarang predesesornya adalah si V3 nih. Kita ganti jadi V3. Jadi gitu ya, cara ganti tabelnya. Kemudian ada lagi sisanya yaitu si V4 nih. Kita lihat V3 ke V4. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Karena 4 lebih kecil daripada infinity, maka di sini infinity kita ganti jadi 4. Nah, sekarang V4 udah kita tuju nih. Maka di sini tabelnya juga kita ganti ya. V4 sekarang dia predesesornya adalah si V3. Jadi itu kita udah relaksasi semuanya. Dan coba kita cek lagi apakah bisa kita relaksasi lagi atau enggak ya. Dari vertex yang udah kita relaksasi, mana yang paling kecil distance-nya? Yaitu si V4 ya. Maka kita tuju sekarang di V4 nih. Dari V4 kita bisa kemana aja? Kita bisa ke V2 dan kita juga bisa ke V1 ya kan?
Maka di sini coba kita cek apakah bisa relaksasi atau enggak nih. Coba kita ke V2 dulu ya. Kita lihat 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya. Karena 5 lebih kecil daripada 7, kita bisa lakuin relaksasi nih. Kita ganti 7-nya menjadi 5. Oleh karena itu, kita ganti juga tabelnya ya. V2 predesesornya sekarang bukan si V3, tapi sekarang predesesornya dari V2 adalah si V4 nih. Dan lalu V2 udah kita relaksasi, sekarang kita ke V1, V4 ke V1 ya. Kita cek apakah bisa relaksasi atau enggak. 4 ditambah 1 ya, karena nih cosnya adalah 1 sama dengan 5 ya. 5 lebih kecil daripada 8. Maka di sini bisa kita relaksasi nih. 8 kita ganti menjadi 5. Jadi gitu ya, kita lakuin relaksasi. Sekarang tabelnya juga kita ganti nih si V1. Predesesornya sekarang bukan V3, tapi sekarang adalah si V4. Jadi gitu, kita udah ngelakuin relaksasi nih. Habis itu, mana lagi yang harus kita pilih? Kita coba cek yang paling kecilnya ya, karena ini sama ya. Dia 5 dan 5. Kita bisa pilih yang mana aja sebenarnya. Coba kita pilih yang si V1 ya. Dari V1 kita bisa ke V3 nih. Kita coba cek apakah bisa relaksasi atau enggak. 5 ditambah 1 sama dengan 6 ya. Dan 6 lebih besar daripada 2 nih. Maka di sini kita nggak bisa ngelakuin lagi relaksasi ya. Dan lalu kalau kita cek juga ya untuk si V2, 5 ditambah 1 ya, karena dia edge-nya bisa menuju ke V4 ya. 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan 6 lebih besar daripada 4 nih. Kita nggak bisa ngelakuin lagi relaksasi. Maka di sini kita harus stop algoritmanya. Jadi kalau misalkan tidak ada relaksasi lagi, tidak ada relaksasi, kita harus stop si Dijkstra algoritma. Maka di sini kita anggap sesuai dari Dijkstra algoritma, kita sudah mendapatkan shortest path-nya nih, jalur terpendeknya nih. Maka di sini dari S ya, kita lihat nih, dari sumber S, kalau kita mau menuju ke V1, dia distance-nya cuman 5 doang. Dan kalau V3 dia distance-nya cuma 2, dan V2 itu distance-nya cuma 5. Sedangkan kalau kamu perhatikan ya, dari S ke V2 itu kita bisa ada jalur yang langsung nih, direct ke V2. Tapi ternyata jalur yang direct itu bukan jalur yang terbagus nih, bukan jalur yang terpendek, ada jalur lain. Makanya di sini distance-nya bukan 8 ya, tapi 5. Dan dari sumber S juga, untuk ke V4 dia distance-nya ada 4. Jadi gitu. Dan lalu coba kita gambar ya spanning tree-nya nih untuk si Dijkstra algoritma. Karena kita udah nyimpen predesesor di tabel ini ya, kita bisa buat coba spanning tree-nya nih. Kita coba lihat jalurnya tuh kemana aja sih sebenarnya ya. Kita gambar ya, di sini kita gambar yaitu V1, terus di sini S, V3, dan di sini V2, terus V4 nih. Kita lihat S itu predesesornya kan nggak ada ya, 0, jadi biarin aja. Dan V1 ini predesesornya adalah si V4. Maka di sini kita gambar kayak gini. Habis itu V2 adalah V4. Maka di sini kayak gini ya, spanning tree-nya. Dan lalu si V3 itu adalah dari S. Maka di sini S-nya kayak gini ya untuk spanning tree-nya, dan V4 itu predesesornya adalah V3. Jadi kayak gini. Ini adalah rute kita mau kemana aja nih dari vertex. Kalau mau dari S ke V3 maka tinggal kita direct aja langsung. Terus kalau mau S ke V2 kita bisa lewat V3 terus ke V4 terus ke V2. Dan seterusnya juga buat vertex-vertex yang lain. Jadi kita udah selesai ngelakuin Dijkstra algoritma nih sebenarnya. Jadi cuman kayak gini aja konsepnya. Yang penting kamu ngerti aja relaksasi ya. Habis itu tinggal kita ngelakuin algoritmanya, Dijkstra algoritma untuk mencari shortest path-nya atau jalur terpendeknya. Dan coba kita analisa time complexity dari Dijkstra algoritma. Karena di sini kita lihat kita harus tahu vertex-vertexnya ya. Maka di sini aku tulis kita harus tahu vertexnya nih. Yang mana di sini bisa kita anggap sama dengan n. Dan dari vertex-vertex itu kita harus cek ya edge-nya nih. Dan worst case-nya, maksimal dari edge itu dia mempunyai edge ke semua vertex ya. Yang mana sebenarnya kalau kamu ada
sebuah vertex dan dia menuju ke semua vertex yang lain, dan itu berlaku untuk semua vertex yang ada di graph ya. Itu disebutnya adalah complete graph. Maka di sini si n ini atau si phi ini kita kalikan dengan si n ya. Dia harus kita kalikan dengan n. Dan oleh karena itu kita dapat si time complexity-nya adalah big O dari n pangkat 2. Jadi complexity-nya adalah kuadrat nih, n pangkat 2. Dan sebenarnya bisa kita perbagus lagi time complexity-nya tergantung dari data struktur yang kamu pakai. Contohnya aja misalkan min heap, dia bisa mendapatkan n log n ya untuk time complexity-nya. Jadi ini cuma permasalahan kamu pakai data struktur apa aja nih untuk si Dijkstra algoritma. Jadi kayak gitu untuk Dijkstra algoritma. Dan tadi di awal aku kan mention kelemahan dari Dijkstra algoritma ya. Di Dijkstra algoritma itu kelemahannya adalah kita tidak bisa mempunyai cost-nya dari sebuah S-nya itu adalah minus nih. Kenapa kok nggak boleh minus ya si cost-nya? Karena kalau minus, kita bisa ngelakuin Dijkstra algoritma nih. Tapi si Dijkstra algoritma itu bisa aja salah untuk mendapatkan si solusi jalur terpendeknya. Karena kalau misalkan nanti kita punya cost-nya itu adalah negatif ya, kita akan ngelakuin terus-menerus relaksasi dan gak akan ada selesainya. Oleh karena itu, si Dijkstra algoritma bakal tidak mendapatkan solusi yang bagus. Dan sebenarnya solusinya adalah ada lagi nama algoritmanya yaitu Bellman-Ford nih. Yang mana nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Di sini aku akan bahas tentang Dijkstra algoritma dulu aja ya. Jadi pantengin terus aja video Fibonacci-ku tentunya. Jadi kayak gitu pembahasan kita kali ini tentang Dijkstra algoritma yang mana dia adalah single source shortest path. So, see you in the next video. Thank you.